Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai acara coaching klinis kita. Sebelum kita mulai, eh, sebelumnya saya sebagai observer, kemudian Bu Nomi Sijabat sebagai coach dan Pak Anong sebagai coachee. Betul Pak Anong ya? Betul, Bu. Ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan coaching klinis kita, yang pastinya mengenai penilaiannya ya, Bapak Ibu ya, tidak lupa kita mengingatkan untuk selalu mengikuti alur tirta. Nah, alur tirta, uh, harapannya agar kegiatan kita sesuai dengan yang direncanakan. Nah, untuk alur tirta itu sendiri, T yaitu tujuan utama, kemudian I identifikasi, kemudian R rencana aksi, dan terakhir adalah T tanggung jawab. Sebelum kita mulai ini, saya ada beberapa pertanyaan ya untuk coach kita, Bu Naomi. Bu Naomi, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu Naomi kembangkan? Ya, untuk sesi coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi hadir secara penuh, mendengarkan aktif, itu Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan. Iya, hadir secara penuh ya Bu ya, jadi pendengar yang aktif. Ya, Bu. Oke, bagus. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Nomi, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ya, dari kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin menonjolkan mendengarkan secara aktif. Oke, mendengarkan secara aktif. Nah, apa Bu indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut, Bu? Saya ingin nanti ketika saya melakukan sesi coaching, coach dapat dengan terbuka menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi dan dapat juga menyampaikan ide atau gagasan untuk pencapaian dari masalah-masalah yang dia hadapi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang akan dilakukan selanjutnya. Begitu, Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Naomi. Selanjutnya kami persilahkan untuk Coach Bu Naomi dan Pak Anong Coachee untuk melaksanakan coaching klinisnya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Desi. Ya, selamat pagi Pak Anong. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya pagi ini. Iya, Pak Anong, bagaimana ya apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini ya? Baik, Ibu Nomi, selaku rekan saya, terima kasih sebelumnya saya rencanakan dari kemarin ya untuk menemui Bu Naomi. Begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan Bu terkait ada satu kendala di saat proses pembelajaran nih Bu. Coba Bapak ceritakan apa-apa saja masalah yang Bapak hadapi atau hambatan yang Bapak alami dalam pembelajaran. Ya, jadi begini Bu, kebetulan saya ini kan wali kelas 6. Nah, ketika pembelajaran matematika itu Bu, ada beberapa siswa saya yang tidak bisa konsentrasi secara utuh Bu. Jadi mereka ini minat semangat belajarnya ini masih kurang Bu. Semangat belajarnya masih kurang ya Pak ya? Nah, iya Bu, jadi saya itu agak bingung juga bagaimana cara menangani siswa tersebut. Dari yang Bapak amati, kira-kira apa yang membuat mereka kurang bersemangat di dalam belajar? Khususnya belajar matematika. Ya, jadi yang saya heran juga Bu, ketika muatan pelajaran lain seperti tema 1, 2,
3 ini mereka antusias Bu untuk belajar. Nah, khusus Ya. untuk matematika, mereka ini kurang bersemangat. Dalam artian begini, Bu. Terkadang ketika saya menyampaikan materi ini, mereka tuh melihat Bu ke depan, mendengarkan. Namun setelah itu, terkadang saya tanya, mereka itu bingung mau jawab apa. Seakan-akan tatapannya itu kosong dan seakan-akan dia itu berpikir ke kemana-mana. Intinya tidak bisa konsentrasi. Tidak bisa konsentrasi ya, jadi kayak pikirannya mengambang. Jadi ketika Bapak mengajar, anak-anak malah sibuk kali Pak ya dengan kesibukannya sendiri, tidak memperhatikan atau tidak bersemangat ya Pak ya. Iya Bu, sementara di muatan pelajaran lain itu tidak seperti itu. Ya, di muatan pelajaran justru bersemangat ya Pak ya. Nah, lalu Iya. apa Bapak pernah terpikirkan atau strategi yang mungkin bisa Bapak lakukan supaya anak-anak ini bersemangat ketika belajar matematika? Saya terpikir Bu, ada satu strategi yang saya terapkan di muatan pelajaran lain yang mungkin nanti akan saya pakai juga di pembelajaran matematika. Salah satunya misalnya dengan menggunakan semacam permainan Bu, agar untuk menggugah semangat anak-anak ini untuk belajar lebih bersemangat lagi. Jadi kayaknya strateginya nanti saya akan pakai semacam permainan Bu. Ya, melakukan permainan, dengan permainan Bapak berasa anak-anak nanti akan semakin bersemangat ya Pak ya. Iya Bu, betul Bu. Ya, di pelajaran lain, di misalnya pembelajaran tematik, Bapak sudah pernah membuat permainan dan anak-anak tertarik sehingga di pembelajaran matematika ini Bapak berharap ketika Bapak lakukan pembelajaran dengan permainan, anak-anak merasa nyaman, merasa senang, apalagi matematika ini mungkin anak-anak agak kesulitan ya Pak ya. Iya Bu. Jadi dengan adanya permainan, mudah-mudahan anak-anak merasa pembelajaran itu menyenangkan, tidak semenakutkan yang mereka pikirkan ya Pak ya. Iya, betul Bu. Karena kan Menurut saya itu ide yang sangat bagus ya Pak ya. Karena kan pikiran kita orang-orang dewasa juga mungkin berpikir matematika itu menyeramkan karena dengan angka-angka sulit mengerjakan ya Bapak ya. iya. Saya berharap sih dengan permainan ini anak-anak tertarik, senang, dan merasa ada kedekatan dengan guru kelasnya. Lalu kira-kira kapan ini Bapak akan mulai melakukan aksi yang Bapak rencanakan ini? Iya, jadi mungkin strategi yang tadi saya sampaikan mulai permainan, mungkin saya juga akan coba rubah tentang media yang saya gunakan Bu. Jadi media ini ya kita tahu bahwa matematika itu ilmu pasti, jadi mungkin anak-anak lebih asik dan enjoy ketika mereka belajar menggunakan benda-benda konkret ya kayak. Jadi nanti saya akan kolaborasikan inovasi media dan strategi pembelajaran melalui permainan tadi. Nah, dengan dua strategi ini mungkin secepatnya Bu akan saya laksanakan di pertemuan berikutnya, khususnya di jam pelajaran matematika ya. Karena kan bahwa matematika ini di kelas tinggi pasti memang bisa dari tema Bu ya. Ya, Jadi kalau muatan pelajaran lain itu kan masih menyatu ke dalam tema, khusus matematika dia terpisah. Mungkin minggu depan saya sudah mulai terapkan mungkin yang pertama tentang strategi melalui suatu permainan tadi. Mungkin saya akan kolaborasikan dengan media yang akan saya gunakan. Sifatnya akan saya lakukan itu. Bagus sekali ya Pak ya, langsung eksekusi ya Pak ya di pelajaran berikutnya. Saya juga melihat dengan menambah media yang menarik, media yang keren mungkin yang dipandang anak-anak, pasti saya rasa anak-anak pasti akan dengan senang hati belajar matematika dengan Pak Anong ya. Mudah-mudahan segala ide, rencana Bapak ini dapat terwujud ke depannya di pertemuan yang selanjutnya sehingga pelajaran matematika tidak semenakutkan yang anak-anak pikirkan ya Pak Anong ya. Iya Bu, betul Bu. Karena begini Bu, karena saya juga mau secepatnya melakukan itu karena saya ingin ada perubahan Bu ya. Karena kalau saya lihat itu sekitar sebelum
sebelum saya melakukan rencana saya nanti, untuk saat ini Ya. mereka itu 50% masih di bawah KKM lah Bu, dia bilang seperti itu. Sehingga saya mau secepatnya siswa saya ini minimal nanti setelah saya terapkan strategi tadi bisa mencapai sekitar angka 70-80% lah jika diaplikasikan. Harapan saya mereka bisa berhasil untuk mengurangi tadi itu yang mereka tidak konsentrasi secara penuh, ya mungkin jenuh kali, jenuh dan bosan dengan suasana di kelas, kemudian mungkin juga ada masalah-masalah lain kita nggak tahu dari pribadi mereka ya. Jadi mungkin nanti dengan permainan itu kan saya bisa lakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas, intinya masih di lingkungan sekolah. Karena di modul pelajaran lain itu saya coba terapkan dengan permainan. Jadi siswa ini saya kasih soal dan jawaban yang saya sembunyikan soal-soal dan jawaban tersebut di beberapa titik di lingkungan sekitar sekolah, dan saya suruh mereka itu mencari sendiri secara berkelompok. Nanti pertanyaannya silahkan dicari, nanti jawabannya juga dicari di mana tempatnya. Jadi mereka itu saya lihat di modul pelajaran lain itu asik Bu bermainnya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mencari jawaban dan mencari pertanyaannya. Nah, harapan saya nanti di matematika dengan strategi yang saya tadi sampaikan bisa mendongkrak semangat belajar siswa saya. Ya, di samping dengan semangat mereka untuk belajar, tentu mereka anak-anak jika sudah bersemangat belajar, tentu nanti ini sangat membantu untuk meningkatkan hasil belajar anak ya Pak ya. Ya Bu, karena tentunya Jadi, ya. Untuk tindak lanjut yang Bapak lakukan ini, siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak atau yang akan Bapak ajak untuk menjalankan komitmen yang sudah Bapak rencanakan ini? baik Bu, yang pertama mungkin ya sudah pasti siswa saya Bu ya, sebagai murid. Nah, kemudian tentunya saya juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, selaku penanggung jawab sekolah. Jika saya mengadakan permainan di luar kelas ya, mungkin perlu diizinkan beliau. Artinya kalau tidak komunikasi nanti dikiranya ini anak bermain-bermain yang tidak ada hasilnya. Jadi tentunya dalam hal ini Pak Sekolah sudah pasti saya ajak berkomunikasi. Selain itu juga ada rekan sejawat. Siapa tahu nanti rekan-rekan saya juga malah tertarik dengan ide-ide yang tadi Bu. Jadi bisa menginspirasi ya. Kayaknya siapa tahu bisa seperti itu. Ya. Jadi intinya kerjasama tetap saya perlukan pada kepala sekolah, sejawat dan peserta didik. Iya, betul sekali ya Pak Anong ya. Dengan kolaborasi kita, kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentu saja dengan siswa kita ya Pak ya. Jangan sampai nanti ketika kita di lapangan, ini Pak Anong ngapain, dikira main-main saja ya Pak ya. Atau Ya, anak-anak sendiri nanti ya Pak ya, bisa nanya, Bu, kenapa kita, Pak, Bu, kenapa kita nggak belajar nih? Padahal kita sedang melakukan pembelajaran itu dengan cara bermain untuk menarik minat dan nanti meningkatkan hasil belajar anak ya. Ya, terima kasih ya Pak Anong. Sungguh ini sangat diskusi yang sangat menarik. Terima kasih atas diskusi-diskusinya ini. Semoga kedepannya apa yang sudah Bapak rencanakan dapat berhasil dan dapat meningkatkan minat, keaktifan, dan hasil belajar anak-anak Bapak khususnya dalam pembelajaran matematika. Terima kasih ya Pak Anong atas diskusinya. baik Bu Nomi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu Nomi sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bu Nomi. Dengan seperti ini saya merasa senang Bu, saya merasa lega karena masalah yang saya sampaikan intinya sudah ada saran, ide, masukan dari Bu Nomi sehingga saya sudah merasa lega lah pokoknya. Lega dan lega. Nah itu saya ucapkan atas waktunya Bu ya, terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih juga ya Pak Anong ya. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran dilakukan Pak Anong semakin baik. Selamat pagi Pak Anong. Oke Bu, selamat pagi, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Naomi dan terima kasih juga Pak Anong sebagai coach kita. Oke.
diskusi yang sangat santai, mengalir bagai air ya Bu Nomi ya. Ya, seperti tidak ada beban, tidak ada tekanan, ya kan? Nah, ya enggak Bu Nomi? Gimana nih? Seperti air ya Bu ya Tirtanya, betul Iya, sekali. betul ya. Mantap, mantap. Jadi Bu Nomi ini gimana nih? Kira-kira sudah melakukan sesuai dengan indikator yang pengembangan yang Ibu inginkan enggak nih? Ya, menurut saya apa yang saya tampilkan tadi, apa yang saya lakukan praktek coaching dengan Pak Anong tadi sudah sesuai dengan indikator yang kita harapkan dari coaching ini, Bu Desi. Oke, boleh saya tambahkan ya Bu Nomi ya? Oke. Ya, silakan. Dari diskusi yang saya lihat, Ibu sudah mengikuti alur tirta dengan baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, mengalir bagai air, santai. Nah, kemudian dari indikator pengembangan kompetensi juga sudah melakukan dengan baik, antara lain yaitu kompetensi pengembangan mengenai presence, kehadiran Ibu sudah hadir secara penuh, kemudian mendengar ya, aktif ya. Jadi sangat membuat coach kita ini terbuka, jujur dan apa ya, seperti tidak ada beban lagi dan semua sudah diungkapkan secara gamblang di sini kan. Nah, jadi membuat Pak Anong nih santai jadi kan. Nah, gitu. Dan terakhir yaitu sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot juga ya Bu ya, seperti apa, bagaimana ya, dan lain sebagainya. Nah, Bu Nomi kira-kira ada enggak nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya? Selain yang tadi, Bu. Ya, untuk kedepannya sih Bu, saya jika saya menjadi coach, saya ingin lebih meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Jadi setiap coaching yang saya coaching itu bisa menyampaikan masalah, ide-ide atau gagasannya itu dengan leluasa. Jadi saya ingin menggali lebih, membuat pertanyaan-pertanyaan yang merangsang coaching untuk mengeluarkan unek-unek masalah dan bisa menyampaikan ide untuk permasalahan dari mereka hadapi. Ya, baik. Terima kasih Bu Nomi dan Pak Anong. Saya kira cukup sekian dari diskusi kita bertiga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Bu Desi. Mana Pak Anong? Ada tambahan Pak Anong? Ada ungkapan lagi? Baik Bu Desi, tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya atas masukannya. Nanti bisa saya evaluasi juga ketika saya ada masalah-masalah di kemudian hari, kita bisa lakukan yang sama, yaitu coaching seperti ini. Terima kasih atas waktunya Bu Desi ya. Sama-sama Pak Anong. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bu Naomi, apa kabar hari ini? Selamat petang Pak Anong, sehat Pak Anong. Ya, alhamdulillah keluarga juga sehat ya Bu Desi ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, baik. Berdasar kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan bahwa di sini saya sebagai observer atau pengamat, kemudian Bu Desi sebagai coach dan Bu Naomi sebagai coach. Kemudian sebelum kita memulai, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang berkaitan dengan rubrik penilaian. Jadi di sini nanti saya akan mengamati apa yang dikembangkan berkaitan dengan alur tirta ya Bu. Di alur tirta itu nanti ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, harapannya pada coaching kali ini semua alur tirta bisa tampak semua ya Bu ya? Iya Pak, betul. Ya. Nah, kemudian berikutnya nanti saya mungkin akan menanyakan kepada coach, dalam hal ini Bu Desi,
Ya, saya akan bertanya pada kesempatan kali ini, Coach ya, Bu Desi ya. Kira-kira ini kompetensi apa yang akan dikembangkan selaku Coach, Bu? Ya, terima kasih Pak Anong sebagai observer atas pertanyaannya. Jadi kompetensi coach yang akan saya kembangkan di sini ada 3. Yang pertama adalah presence, yang kedua adalah pendengar aktif, kemudian yang terakhir adalah memiliki pertanyaan berbobot. Nah, untuk presence ini adalah kehadiran. Saya mencoba untuk menjadi seseorang yang hadir secara penuh, fokus terhadap coaching dan fokus terhadap diri coach itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mendengar aktif dan terakhir adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Namun di sini kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan yaitu pendengar aktif, menjadi coach pendengar aktif. Pak Anong. Oke, baik Bu. Jadi tadi yang disampaikan selaku Coach bahwa ada 3 kompetensi yaitu kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Dan kemudian tadi Bu Desi juga sampaikan bahwa ternyata kompetensi yang secara spesifik saya observasi nanti terkait dengan kompetensi yang mendengarkan aktif, Bu ya? Iya, betul Pak. Bu Desi? Ya. Oke. Nah, kemudian indikator dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut apa, Bu? Indikator pengembangan tercapainya dari kompetensi yang Ibu ingin lakukan. Pengembangan kompetensi dari yang saya harapkan atau yang saya inginkan, yaitu sebagai pendengar aktif, tentunya saya sebagai seorang coach yang senantiasa fokus dan mendengar keluh kesah atau masalah dari coachee saya dan mencoba untuk bisa mendalami dan berusaha untuk bisa hadir secara penuh seperti yang awal tadi. Dan untuk pertanyaan yang berbobot terakhir ini saya mencoba untuk menggunakan pertanyaan yang berbobot seperti apa dan bagaimana. Oke, Bu. Jadi yang menjadi indikator dari tujuan pengembangannya adalah tentang tadi rencana aksi dan pertanyaan berbobot. Lebih seperti itu, Bu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oke. Baiklah, mungkin bisa langsung kita mulai coaching kali ini agar lebih cepat tentunya ya. Karena ini daring, khawatir gangguan sinyal dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa saja langsung kita mulai. Nah, selanjutnya waktu dan tempat nanti saya persilakan nih pada Bu Desi sebagai coach dan kami sebagai kunci. Oke, Bu Desi silakan boleh dimulai. Oke, terima kasih Pak Anong. Kita lanjut pada proses coaching bersama dengan Bu Naomi Sijabat. Ya, kita mulai dari Bu Naomi atau saya dulu nih? Oke, dari saya dulu ya, Bu Naomi. Bisa dengar suara saya kan? Ya, Bu. Ya, kedengaran, Bu. Ya. Halo Bu Naomi, apa kabar? Kabarnya baik sekali, Bu. Ya, sepertinya Bu Naomi ini dari senyumannya itu seperti ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ada sesuatu yang juga ingin diomongkan. Nah, kira-kira Iya, apa nih? betul Ada apa sekali. nih Bu Naomi nih? Jadi gini, Bu, beberapa belakangan terakhir ini saya merasa bahwa ketika mengerjakan setiap tugas-tugas itu saya selalu merasa kecapean ya Bu ya, apalagi dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang saat ini saya lakukan, kemudian program-program sekolah yang harus dijalankan,
saya merasa setiap hari ketika melakukan atau bangun tidur saya merasa kecapean sehingga saya tidak fokus mengajar. Jadi mengajar itu sepertinya dapat saya lakukan itu ya rasanya itu menunda-nunda jadinya Bu ya. Gitu Bu Desi. Iya. Dari permasalahan yang Ibu jelaskan tadi ya berkaitan dengan rasa capek dari pekerjaan yang sangat banyak, kemudian berpengaruh terhadap pembelajaran ya Bu, betul ya? Nah, Iya Bu, betul. kira-kira nih apa sih hambatan-hambatan yang Ibu alami ya dalam melaksanakan tugas tersebut, Bu? Jadi saya merasa itu Bu dalam melakukan tugas-tugas di sekolah itu saya merasa sendiri gitu. Jadi saya mempunyai kebiasaan atau mungkin sifat ya Bu ya. Jadi saya kurang mempercayai rekan kerja saya dalam membantu pekerjaan saya. Jadi saya harus mengontrol. Akhirnya saya ke sana, saya harus ke sini. Jadi pikiran saya itu jadinya tidak bisa fokus. Apa yang dilakukan teman saya merasa tidak percaya. Saya harus kontrol semuanya. Akhirnya banyak beban pekerjaan yang harus saya tanggung. Itu Bu. Oh gitu ya Bu Nomi ya. Oh, Iya terus benar. terus kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari solusi yang bisa Ibu pikirkan? Eh, saya merasa bahwa saya ingin teman-teman saya intens ikut membantu saya, kemudian juga perlu untuk menjalin komunikasi ya Bu, karena saya berpikirnya tidak enakan ya, takut mengganggu teman, takut meminta. Saya berharap saya bisa berkomunikasi dengan lebih baik, menjaga kolaborasi dengan rekan kerja saya sehingga saya bisa meminta bantuan mereka, apalagi kalau misalnya dalam membuat laporan-laporan. Kebetulan saya bendahara pos Bu, jadi saya semua yang mempersiapkan laporan-laporan seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya saya berharap rekan kerja saya bisa membantu, kemudian membantu saya juga dalam mempersiapkan alat-alat atau media yang saya butuhkan ketika mengajar, apalagi bagian mungkin tenaga ahli dalam perlengkapan lah di kelas. Seperti itu Bu. Iya, saya sangat setuju Bu, sangat sepakat ya Bu ya. Di sini saya melihat ada kekuatan sebenarnya di dalam diri Ibu, ada kelebihan, istilahnya ada potensi, ya kan, aset yang pernah kita pelajari bersama ya Bu ya, di pendidikan guru penggerak ini. Iya. Ya, betul sekali. Nah, seperti misal dukungan dari rekan sejawat itu sangat penting ya Bu ya, untuk bisa membantu kita, berkolaborasi, dan sebagainya. Kira-kira apa nih rencana Ibu ini dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan seperti tadi? Yang pertama, saya ingin membangun komunikasi yang intens dengan rekan kerja saya, karena saya menyadari bahwa untuk mencapai tujuan sebenarnya saya tidak bisa sendiri, itu Bu. Jadi saya ingin membangun komunikasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan siswa saya, kemudian juga menggerakkan rekan kerja saya dalam melaksanakan program-program yang dilakukan sekolah dan memberikan kepercayaan lah kepada rekan kerja saya sehingga tugas-tugas tadi boleh dibagi bersama seperti itu Bu. Jadi tidak hanya saya yang melulu. Jadi memang saya harus memberikan kepercayaan kepada rekan kerja saya supaya dengan begitu mereka juga bisa memberikan ide, bantuan seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Iya Bu.
Ya. Kemudian bagaimana jika dalam Ibu menemukan kendala dalam menjalankan tugas-tugas Ibu lakukan, rekan kerja itu tidak mau membantu, Bu? Ya, tidak bisa kita pungkiri ya Bu ya, pasti ada saja kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi ketika rekan kerja tidak bisa ikut serta membantu atau teman kita punya kesibukan yang lain. Saya pun menyadari itu, jadi sebisa mungkin saya juga harus bisa bersikap mandiri, belajar juga ketika misalnya tidak ada teman yang bisa membantu, jadi sehingga nanti ketika saya harus sendiri, saya bisa melakukan dengan mandiri gitu. Jadi saya juga tidak mau karena teman-teman juga bisa jadi kan punya beberapa kesibukan juga ya Bu ya. Jadi saya juga tidak ingin membebani teman-teman saya lebih banyak. Jadi intinya saya juga harus belajar mandiri. Seperti itu. Berarti dari melihat situasi dan kondisi ya Bu ya, dari rekan Ibu ya, gitu ya Bu ya. Iya benar. Betul. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan memulai aksi ini? Untuk memulai aksi ini memang seharusnya secepatnya ya Bu ya, supaya beban yang ada dalam pikiran saya juga, kecapean saya ini pun bisa terangkat, jadi akan saya lakukan secepatnya. Nanti bisa saya lakukan setiap hari di sekolah, juga bisa melalui WhatsApp group, sehingga ada komunikasi yang lebih dekat, kolaborasi. Jadi saya tidak akan menunggu atau tidak akan berlama-lama lagi, Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya bisa tercapai ya. Berkaitan dengan komitmen nih Bu nih, tindak lanjut ya Bu ya, dari apa yang sudah Ibu harapkan nih. Kira-kira komitmen apa nih yang akan menjadi aksi yang akan Ibu nanti lakukan? Komitmen saya harus mengutamakan komunikasi dan kolaborasi. Saya tidak bisa mencapai tujuan, melaksanakan setiap tugas ini dengan sendirian. Jadi komunikasi, kolaborasi itu harus tetap saya utamakan dengan rekan kerja, dengan kepala sekolah, dengan siswa-siswi saya, sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan dari masalah-masalah saya ini. Itu Bu Desi. Ya, berarti tetap menjalin komunikasi, berkolaborasi ya Bu dengan kepala sekolah, dengan rekan kerja, dan Ya, seluruh aspek yang ada dalam sekolah itu sendiri. Nah nih Bu, saya rasa coaching ini sangat-sangat bisa bermanfaat ya Bu ya, mudah-mudahan untuk kita semua, untuk kita bisa belajar dari permasalahan kita, dan harapannya juga akan tercapai. Saya doakan semoga aksi yang akan Ibu lakukan berhasil ya Bu ya. Kira-kira perasaan Ibu gimana nih setelah coaching ini? Amin, terima kasih ya Bu Desi. Saya bisa menyampaikan atau berdiskusi aktif dengan Ibu, mendengarkan saya juga, sehingga saya bisa akhirnya menemukan solusi yang tepat bagi masalah saya. Perasaan saya lebih lega, sehingga saya siap untuk mengeksekusi rencana-rencana yang sudah saya buat tadi. Terima kasih Bu Desi. Ya, sama-sama Bu Nomi. Saling berkolaborasi ya Bu Nomi, kita bersama-sama. Semua orang pasti punya masalah dan semua kita menjadi pribadi yang lebih kuat setelah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Oke, baik. Sebuah coaching yang sangat luar biasa menurut saya ini. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan ya, yang mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Bu Desi selaku. Nah, dari hasil pengamatan saya bahwa secara keseluruhan, berdasarkan catatan saya, alur kita sudah tampak semua Bu ya. Di mana yang pertama ada tujuan, tadi si ikutnya Bu Desi bertanya mau cerita tentang apa ya terkait dengan masalah yang ini ada di kunci. Berikutnya ada identifikasi masalah juga sudah tampak, di mana coach meminta coach untuk bercerita tentang masalahnya.
Selanjutnya rencana aksi juga sudah tampak, di mana tadi bahwa salah satu rencana aksinya adalah ingin membangun komitmen atau komunikasi yang intens dengan depan sejawat kepala sekolah ya untuk coachingnya. Nah, kemudian tanggung jawab juga sudah tampak. Tadi Bu Desi selaku coach menanyakan bahwa kapan akan dilakukan itu, dan si coach menyampaikan bahwa secepatnya melakukan aksinya tersebut. Dengan demikian, alur Tirta sudah terpenuhi ya, sudah tampak menurut saya. Nah, berikutnya mungkin saya akan bertanya kepada Bu Desi selaku coach. Mungkin begini, jadi tadi kompetensi yang akan dikembangkan coach sudah tampak, yaitu mendengarkan aktif ya, mendengarkan secara aktif dengan baik juga. Nah, kemudian Bu Desi selaku coach, dari praktik tadi indikator apa Bu yang sudah nampak dari kompetensi yang tadi dikembangkan Bu? Indikator yang nampak itu pertama dari kompetensi untuk mendengar secara aktif, saya dapat melihat respon yang baik dari Bu Naomi sebagai coach saya. Beliau berbicara dan mengungkapkan masalahnya secara jujur dan terbuka. Itu yang pertama. Dan kemudian nampak dari si coach ini atau Bu Naomi ini dapat menyelesaikan atau melihat potensi dalam dirinya bahwa dia ini mempunyai kekuatan, mempunyai potensi sehingga dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian indikator dari yang ketiga yaitu menggunakan pertanyaan berbobot. Di sini saya menggunakan pertanyaan berbobot seperti misalnya apa dan bagaimana. Nah, misalnya dari apa ini sendiri yaitu apa yang ingin kita omongkan hari ini. Gitu. Kemudian bagaimana jika dalam ini Ibu menemukan kendala, misal tugas-tugas yang Ibu lakukan, rekan kerja ini tidak mau membantu. Itu menggunakan kata bagaimana. Seperti itu Pak Anong. Oke, baik Bu Desi. Jadi yang tadi Ibu sampaikan itu adalah indikatornya Bu ya? Yang dan dikembangkan. Oke, baik. Nah, selanjutnya jika ada coaching di lain waktu atau di lain kesempatan, kira-kira kompetensi mana lagi Bu yang kira-kira akan dikembangkan? Ya, kira-kira kompetensi yang akan saya kembangkan di lain waktu yaitu tentang kehadiran atau presence, Pak. Jadi harapan saya menjadi seorang yang tidak hanya mendengar aktif, menggunakan pertanyaan berbobot, tapi saya juga akan menghadirkan diri saya secara penuh untuk fokus terhadap coach saya, sehingga akan berdampak atau bermanfaat untuk coach saya. Pak Anong. Oke, baik. Jadi, kalaupun di kemudian hari ada coaching lagi, kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Desi adalah present Bu ya, hadir secara penuh Bu ya. Betul Pak, betul. Oke, baik Bu Naomi selaku coach dan Bu Desi selaku coach, saya rasa coaching kita hari ini sudah cukup baik dan saya rasa sudah selesai ya. Semoga semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ya, selamat sore Pak Anong dan Bu Desi. Selamat sore Bu. Sore Bu Naomi. Gimana kabarnya hari Pak? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, ini saya akan mengamati praktik coaching yang akan dilakukan oleh Pak Anong dan Bu Desi, di mana Pak Anong sebagai coach dan Bu Desi sebagai coachee. Saya akan mengamati coaching dengan alur Tirta yang akan Ibu lakukan, di mana alur Tirta ini yakni tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya akan melihat bagaimana alur Tirta ini nanti tampak
semua ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Coach Pak Anong, kompetensi apa yang nanti ingin Bapak kembangkan selaku Coach? Baik, Ibu Bionomi, terima kasih. Nah, saya ucapkan sebelumnya bahwa yang telah kita ketahui bersama bahwa ada 3 kompetensi ikut ya. Ada hadir secara penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, dari kompetensi tersebut, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi Pak Anong akan mengembangkan kompetensi mendengar secara aktif ya. Ya, Bu. Kemudian apa indikator dari ketercapaian kompetensi tersebut? Indikatornya mungkin salah satunya nanti saya akan melihat kontribusi dari gaji ya, atau dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dengan pertanyaan tersebut saya bisa menggali lebih jauh tentang kendala atau masalah yang dihadapi gaji, sehingga menggunakan kunci untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Itu yang saya jadikan indikator. Ya, itu ya yang utama ya. Baiklah, saya persilahkan kepada Pak Anong dan Bu Desi untuk melakukan praktek coaching. Assalamualaikum Pak Anong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desi. Pak, saya nih ada yang mau diomongkan. Bapak ada waktu enggak kira-kira nih? Oh, ada Bu, ada waktu nih. Kebetulan saya juga lagi tidak sibuk. Jadi kalau saya lihat sih memang Ibu ini ada sedikit sesuatu yang ingin disampaikan nih kayaknya Bu Desi ya. Iya Pak, saya ada banyak kegelisahan dan masalah Pak. Kalau boleh saya sharing dengan Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih. Bu Desi, saya rasa mungkin boleh ya Ibu bercerita tentang apa masalah Ibu, tentang apa yang mau kita bicarakan Bu. Iya Nanti Pak. siapa tahu saja mungkin saya bisa membantu. Begini Pak, jadi saya punya masalah di kelas saya dalam hal pembelajaran Pak. Masalah saya adalah kelas saya itu ramai dan seperti tidak kondusif. Saya sebagai guru merasa sangat gagal dalam mendidik murid saya Pak, karena mereka banyak yang tidak memperhatikan saya ketika menjelaskan. Bahkan banyak yang ngobrol sendiri, kemudian kadang-kadang ada yang saling apa ya, aktif ke sana kemari, sehingga saya bingung Pak, bagaimana nih? Saya harus bagaimana Pak kira-kira Pak? Itu Pak masalah saya Pak. Oh, jadi Bu Desi ini siswanya ramai sehingga menyebabkan kelas tidak kondusif. Begitu Bu ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, kemudian satu kelas ini berapa orang Bu Desi di tempat sekolah Bu Desi ini? Apakah terlalu ramai melebihi kapasitas atau bagaimana Bu? Satu kelas itu sekitar 26 orang Pak. Oh, pada 26 orang saya rasa memang sudah memenuhi nya, tidak melebihi kapasitas sih sebenarnya. Nah, dari permasalahan yang Ibu Desi petakan itu, kira-kira ada misalnya hal apa saja buat siswa itu berperilaku menjadi kondusif di kelas Bu? Ya Pak, saya melihat ya Pak ya, kenapa atau apa yang membuat siswa itu berperilaku kurang kondusif di kelas, itu mungkin karena suara saya kurang keras Pak. Jadi sepertinya kurang tegas gitu. Kemudian saya merasa kemampuan saya dalam mengelola kelas, kemudian menjaga fokus anak itu masih kurang Pak. Kemampuan saya itu.
Dan terakhir saya sepertinya belum membuat keyakinan kelas, Pak, di kelas saya gitu. Oh begitu. Jadi yang saya dari yang ibu saran bahwa menurut ibu ini yang membuat siswa tidak atau kurang kondisi di kelas suasananya itu misalnya suara ibu jadi kurang keras gitu ya, Iya, Pak. suara ibu kurang keras, kemudian pembelajaran kurang menarik dan belum membuat keyakinan kelas. Kurang keras ini bagaimana Bu? Maksudnya ini kurang keras, tegas. Eh, Kalau saya sih sebagai pribadi sudah merasa keras, Pak. Maka sudah istilahnya sudah maksimal. Tapi mungkin lebih lebih kepada kurang tegas aja kali ya, Pak ya. Selain itu juga pembelajaran saya kurang menarik ya, Pak ya. Jadi anak itu tidak mau memperhatikan saya, Pak. Oh begitu. Ya, jadi dari yang Ibu ceritakan sampaikan ini, sebenarnya apa sih yang Ibu harapkan, eh, yang Ibu harapkan, yang Ibu inginkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Pak, saya sebenarnya sangat berharap kalau anak-anak itu enggak apa-apa sih mereka aktif, enggak masalah. Saya berharap mereka bisa mendapatkan materi yang saya sampaikan. Kemudian mereka juga bisa nilainya juga bagus-bagus. Tapi yang terpenting yang saya inginkan tuh sebenarnya sikap, Pak. Itu saja, Pak. Sikap itu yang paling utama karena tujuan saya mengajar itu kan tidak hanya mengajar materi ya Pak ya, tapi juga mengajarkan anak untuk bisa bersikap dengan baik, sopan, menghargai guru, kemudian fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan, Pak. Oh begitu. Nah, Ibu nih, kira-kira apa saja buat membuat siswa kelas saat proses belajar itu kelasnya bisa lebih kondusif, Bu? Kira-kira ada apa saja yang bisa Ibu maksimalkan? Ya, saya setelah saya telaah ya Pak ya, ternyata pembelajaran saya itu kurang menarik karena mungkin saya lebih banyak ceramah, Pak. Saya banyak ngomong di depan kelas, jadi saya kurang bisa melibatkan siswa. Nah, saya nanti akan melakukan pembelajaran yang menarik, yang melibatkan peserta didik untuk aktif. Semua harus berperan dalam pembelajaran saya. Nah, kemudian saya juga akan menciptakan pembelajaran yang kreatif, asik, dan menyenangkan. Nah, kalau memungkinkan, saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas, Pak, biar tidak membosankan. Misalnya di luar kelas, di taman, di lapangan, seperti itu, Pak. Nah, kemudian saya juga akan menggunakan media-media yang menarik, Pak, seperti YouTube, TikTok, media media sosial, dan lain-lain, Pak. Nah, itu sudah sangat bagus Bu menurut saya. Apalagi tadi mencoba belajar di ruang kelas ya Bu. Mungkin selama ini kan kita jarang melakukan itu dan anak mungkin jenuh juga kadang-kadang kalau belajar dalam kelas terus. Menurut saya yang tadi Ibu sampaikan membuat media yang menarik, kemudian belajar di ruang kelas, saya rasa sudah sangat baik ya nanti rencananya. Nah, kemudian Bu, kira-kira apa saja nih yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan belajar yang kondusif? Ya Pak, saya teringat Pak saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan itu kita bisa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus melakukan atau memperhatikan 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesiapan peserta didik, kemudian yang kedua minat, dan yang ketiga adalah profil peserta didik. Saya sebagai guru harus melihat 3 hal tersebut sehingga dapat menimbulkan dampak yang positif untuk menciptakan budaya positif pada kelas yang saya ajar, Pak. Jadi saya harus mempertimbangkan hal tersebut
agar kelas yang saya ajar dapat asik, menyenangkan, namun juga menciptakan kelas yang kondusif sehingga anak memperhatikan dan fokus terhadap pembelajaran saya, Pak. Oh iya Bu. Nah itu saya setuju Bu ya. Mencoba apa strategi pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Bu ya, dengan melihat 4 ya atau 3 aspek tadi Bu ya. Ada kesiapan peserta didik, minat, profil peserta didik. Nah kira-kira kapan Ibu bisa melakukan itu Bu? Iya Pak, saya secepatnya ingin melakukan aksi tersebut Pak. Saya tidak sabar dan segera ingin melaksanakan aksi tersebut. Oke, baik Bu. Jadi mudah-mudahan Bu bisa sukses dan berhasil dengan menggunakan strategi yang tadi Ibu sampaikan. Tentunya strategi yang pertama adalah yang berdiferensiasi, yang berpusat kepada peserta didik, ya, anak-anaknya bisa konsisten. Seperti itu Bu ya. Iya Pak, betul Pak. Oke Bu, baik. Nah, kayaknya Ibu sudah mulai mengembangkan ya rencana aksi tersebut. Dan mungkin ini Bu yang bisa saya sampaikan. Dan Iya saya Pak. ucapkan terima kasih Bu ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu atas praktek coachingnya, sangat bagus dan luar biasa sekali. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Siap Ibu, silakan. Iya. Saya mengamati tadi pada saat Pak Anong sebagai coach dan Bu Desi coaching melakukan praktek coaching tadi sudah sesuai ya dengan standar yang kita rujuk. Alur tirtanya juga sudah nampak semua, dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh coaches sudah kelihatan semua. Kemudian yang kedua, saya juga tadi melihat bahwa coach sudah sangat bagus dalam menanggapi, mendengarkan, dan benar-benar fokus apa yang disampaikan coach. Ada hubungan mitra yang setara sehingga coach dengan leluasa atau sehingga dapat membangun suasana yang rileks ya Pak ya, bagus sekali. Kemudian beberapa pertanyaan kepada Pak Anong. Dari praktik coaching tadi, menurut Pak Anong, indikator apa yang sudah tampak dari yang dikembangkan tadi itu Pak? Baik Ibu Nomi, menurut saya indikator yang tampak adalah tentang rencana aksi yang ingin dilakukan Ibu Desi ya. Jadi rencana aksi bahwa Bu Desi ini akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi itu menurut saya indikator saya. Ya, akhirnya coach menemukan atau bersama-sama melihat coach dapat menemukan rencana aksinya ya Pak ya. Kemudian Bapak tadi kan sudah mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya, hadir secara penuh. Jika seandainya untuk kegiatan coaching di lain waktu, kompetensi apa yang akan Pak Anong kembangkan lagi? Baik Bu, untuk coaching selanjutnya mungkin hadir secara kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif itu tetap saya lakukan, namun saya akan menambahkan kompetensi
pertanyaan berbobot yang mungkin lebih saya kembangkan, Bu. Ya, jadi ketiga kompetensi semakin dikembangkan ya Pak Anong ya. Ya, terima Iya, Bu. kasih kepada Pak Anong sudah melakukan praktek coaching dengan Bu Desi dengan sangat baik. Saat ini praktek coaching kita cukup sampai di sini. Semoga kita dapat semakin lebih baik lagi dalam mengembangkan coaching ke depannya. Selamat sore Pak Anong dan Bu Desi. Selamat sore Bu. Terima kasih, Bu. Terima Selamat kasih Bu sore. Naomi. Yes.